Tes 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 1 2 3. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Arya. Saya mulai perjalanan kali ini dari Jalan Uluwatu yang berada di Kelan. Ini ada Pura Desa Kelan, pura pusatnya. Kita akan menyusuri jalan ini sampai ke Pura Luhur Uluwatu. Ini sekitar jam berapa? Jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Ini jalan ke Setre Kelan. Ini ada pasar Kelannya, masih beroperasi, cuman memang tidak ramai. Ini patung Cadas Patenya, Cadas Pate Kelan. Itu jalan Taman Sari, bisa ke Pantai Kelan lewat situ. Sini saya menggunakan motor listrik tipe Imax dari merek Celis. Kebetulan saya udah pakai motor ini selama 3 bulan, dan sejauh saya pakai lumayan menyenangkan. Cuman memang perlu dibiasakan sih. Naik motor listrik itu harus santai di jalan, tapi seru. Ini kantor Lurah Tuban. Sini lihat masih ada usaha-usaha yang buka, tapi juga beberapa banyak yang tutup, bahkan dikontrakan. Emang karena perekonomian daerah Kelan sini ya cukup berpengaruh dari pandemi COVID ini. Tapi saya masih melihat banyak usaha-usaha yang berjalan dan beberapa ada pengunjungnya. Jadi masih ada kegiatan ekonomi. Ya bersyukur aja, semoga bisa cepat pulih dan masyarakatnya lebih sabar. Ini pertigaan Jalan Toyono. Agak lengang karena emang ini weekend, hari Sabtu. Jadi tidak terlalu banyak ada kegiatan masyarakat. Hotel-hotel masih beberapa buka, cuman pengunjungnya jauh berkurang, jadinya sepi. Oh, balik lagi ke motor saya tadi. Motor saya ini ya lumayan bisa diandalkan untuk sebagai motor listrik karena bisa sampai 120 kilo jarak tempuhnya. Jadi lumayan nyaman untuk dipakai harian. Ntar lagi kita akan melewati perbatasan Desa Kedonganan dan Desa Adat Jimbaran. Ini ada kantor Telkom. Ngomong, saya tidak disponsori ya oleh Celis. Saya cuma ingin memberi pilihan kepada masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan harian. Itu bisa diandalkan asal perlu belajar, karena yang namanya kita pakai teknologi baru itu perlu penyesuaian. Ntar lagi kita akan masuk ke pasar Jimbaran. Cuman untuk jam segini biasanya udah agak sepi karena pasarnya dimulai dari pagi. Masih ada pedagang yang buka. Perempatan lagi itu bisa ke Pantai Jimbaran. Di sini ada kantor
Lurah Jimbaran. Ini LPD-nya. LPD itu sejenis bank desa yang diatur oleh desa. Sini Jimbaran punya lapangan sepak bola. Bisa digunakan untuk umum. Buat yang lagi nonton, yang sering lewat Jimbaran pasti tahu lah jalan sekitar sini. Cuman yang lagi nggak bisa ke Bali bisa nonton video ini untuk ya sekedar mengobati kangen. Jadi tujuan saya bikin video ini sebenarnya untuk memberi informasi kepada ya masyarakat kalau misalnya yang nggak bisa ke Bali, pengen tahu suasana Bali, itu bisa nonton video-video saya. Nanti saya akan susuri setiap jalan yang bisa saya lalui lah dengan kendaraan listrik. Tuh, kalian juga bisa request di komen. Kalau bisa terjangkau, saya akan bikinkan videonya. Asal di Bali ya, dan tidak keluar pulau, karena emang agak susah sekarang untuk menyeberang, masih melewati protokol. Enggak, di sini udah kelihatan kawasan mulai sepi lah. Dulu ini cukup ramai di daerah Jimbaran sini, depan Intercon itu biasanya ada tamu-tamu yang berjalan kaki maupun yang naik kendaraan seperti motor atau bersepeda. Sekarang sudah jauh berkurang karena emang penerbangan internasional masih belum dibuka. Jadi kalaupun ada bule itu biasanya yang udah menginap lama di Bali atau emang baru datang tapi emang lewat Jakarta. Ini ada pertokoan, nah, cukup sepi, tapi ada beberapa yang masih buka. Kita akan lurus, nanti naik lewat tanjakan Tegasari. Itu lumayan terjal tanjakannya. Saya rasa motor ini kuat nih. Ya pelan-pelan, namanya motor listrik. Kayak bisa dipakai ngebut di jalan, tapi kalau untuk perkotaan cukup lincah. Dan pastinya irit sih untuk harian, karena kita cuma pakai kurang lebih 1-2 kWh untuk ngecas full. Cuman emang durasinya agak lama untuk yang belum terbiasa, jadi harus disiapkan dulu motornya sebelum dikendarai. Jangan sampai kehabisan baterai di jalan, karena walaupun bisa dicas di luar, tapi karena waktu yang diperlukan cukup lama, jadi ya harus bersabar menunggu ngecas sampai penuh. Ini udah mulai nanjak tanjakan Tegasari. Ya sekalian kita menguji juga motor ini sanggup atau tidak waktu tanjakan ini. Saya rasa sanggup, cuman memang agak merayap. Ini kita pakai speed 1 untuk menghemat listriknya. Ini ada pura. Kebiasaan orang Bali di sini kalau lewat pura itu selalu membunyikan klakson sebagai apa ya, permisi. Nah, kita kembali ke jalan, masih di Jalan Uluwatu. Beberapa usaha masih buka di daerah sini, cuman emang kurang banyak pengunjungnya. Seperti minimarket masih beroperasi. Ini karena weekend mungkin apa ya, bukan jam sibuknya, biasanya sore
Itu juga kalau di luar tuh masih ada pertunjukan tari kecak, jadi biasanya sore-sore itu ramai tuh. Jadi pertunjukannya pada saat matahari terbenam sekitar jam 5-6, jadi mereka balik habis pertunjukan. Nah, sekarang belum dibuka, jadinya cuman boleh keliling pura aja, dan itu juga harus lewati protokol. Ini kalau kita belok kiri itu kita ke kampus Udayana. Sekarang kita lurus. Wih. Oh iya, saya ingetin lagi, saya cuma akan menampilkan video tentang kondisi jalan saja. Kalau buat objek-objek wisata belum saya inikan, karena biar fokus saja. Kalau ada yang mau minta objek wisata mungkin special request saja, karena untuk waktu masih terbatas sih. Saya belum bisa setiap hari bikin video. Apalagi kita akan masuk pintu masuknya GWK, tapi saya tidak mampir ke sana. Saya akan terus menyusuri jalan Uluwatu. Ya, ini dia GWK, masih ditutup, belum boleh melakukan kegiatan. Biasanya ada orang jogging di sana, jogging, ada kayak pasar cemilan sore-sore, jadi bisa buat anak-anak mau seperti Car Free Day, tapi lebih ke apa ya, satu objek aja. Jadi untuk umum, cuman disediakan stand-stand buat warga lokal untuk berjualan. Usaha-usahanya sebagian tutup, ada yang mau buka. Jadi emang di sini rata-rata usahanya sore baru buka, mengikuti jam wisatawan. Cuman karena emang sepi, jadinya ya mereka tetap ikut tuh, karena orang di sini mungkin berbelanjanya sore-sore, siang-siang seperti ini kurang banyak, jadi mereka biar tidak merugi. Di perempatan itu mau ke pantai, bisa tembus ke pantai, itu Pantai Balangan ya. Maaf saya agak lupa, itu ada Nirmal udah lewat. Bisa salah satu spot foto kalau mau private, bisa foto di Balangan situ, tapi dengan tarif khusus biasanya kalau mau ingin melangsungkan private. Dulu setahu saya itu sekitar 200.000, nggak tahu sekarang, belum pernah kesana lagi kalau mau private. Intinya kalau mau bawa kamera SLR atau kamera mirror lens kayak gitu kena biaya, walaupun tidak untuk private. Ya, ini mau bisa tembus ke Pantai Pandawa. Sebentar lagi kita melewati pintu masuknya Pantai Dreamland. Itu kalau bisa dilihat ada papan petunjuk. Pantai Dreamland dulu sangat termasuk populer karena pantainya pasirnya putih, ada tebing-tebing, pemandangannya indah. Ya, masuk pantai yang digemari lah. Tapi oh, itu ada yang foto-foto. Ya, masih ada wisatawan lokal kayaknya. Oh, dia mau ke pantai Padang-Padang itu, belok. Kita masih lurus ya, ini jalan Labuan Said. Kalau mau ke pantai Padang-Padang atau Labuan Said, salah lewat situ. Kita masih lurus sampai Pura. Nah, jalannya agak kecil daerah sini. Ntar lagi kita akan melewati LPD. Masalah ada LPD, ada jalan ke kuburan, kalau nggak salah kuburan Catu.
situ jalan ke kuburannya. Ini LPD-nya yang besar. Tidak ada kegiatan karena emang hari libur. Oh, ini pasar. Wow, pasarnya bagus. Sini bisa dilihat kita di dataran tinggi, jadi jalannya emang agak naik turun. Ini jalan Pura Selonding, saya belum pernah ke sana. Oh, jangan disalip, kecepatan kita terbatas. Dari tadi pakai speed 1, ini udah jarak 14 kilo. Lumayan buat motor listrik. Wah, kita udah bentar lagi masuk objek wisata Luhur Uluwatu. Ini ada gapuranya. Cuman kalau nggak salah dari gapura ini ke pura kurang lebih sekitar 1 kiloan lebih. Ya, beginilah keadaan jalanan mau ke Pura Uluwatu. Rata-rata masih kebun, belum banyak ada bangunan. Jalanan cukup sepi, bahkan tidak ada kendaraan di belakang. Tapi ada ibu-ibu jalan kaki. Semangat bu, ini dia bawa pisang. Belok kiri lagi. Ya, ntar lagi kayaknya sampai. Oke. Di depan ya sudah ada Pura Pucak Karangbongu. Kalau lagi nyampe ini, kalau belok kanan bisa ke pantai Padang-Padang atau Labuan Said. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, bye bye.